warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tadi udah bilang ya di story mau coba live gitu untuk nggak ngejelasin sih, cuma ngebahas tahapan relational maintenance menurut teorinya gitu, karena ini cukup menarik juga dibahas di kelas. Kemudian kemarin kan sempat ada postingan tentang komunikasi interpersonal juga kan, responnya cukup baik. Jadi mau coba nanti barangkali bisa diteruskan kelasnya, tapi kalau enggak juga ya buat happy aja, hitung-hitung waktu produktif gitu ya. Nah di sini coba harusnya ada partnernya ya, jadi bisa ngejelasin. Oke, ini stagesnya. Jadi ya ini adalah tahapan relationship development menurut NEP gitu ya. Itu tulisannya begitu tuh, bacanya apa ya. Itu tahun 2014 teori ini dirumuskan ya oleh NEP, kemudian ada Evangelisti dan Kavling. Nah ini aku ambil dari buku Interpersonal Communication in Human Relationship 7th edition. Oke, nah kalau kita lihat ya di sini ada tahapan. Nah yang paling menarik harus dicermati itu adalah lingkaran-lingkarannya ya. Jadi tahapan bagaimana sebuah relationship itu bisa coming together, kemudian bagaimana memaintain relationship itu sendiri, kemudian bagaimana dia bisa coming apart gitu. Nah jadi di sini dimulai dari yang tahap yang kita mulai dari yang lingkaran biru dulu ya. Nah, yang lingkaran biru ini nih, coming together gitu ya. Kita lihat step yang pertama itu adalah initiating. Initiating itu di sini maksudnya adalah tahap untuk berinisiatif ketika berkenalan. Kayak misalnya. Oke, kita santai-santai aja ya bahasanya ya, nggak usah yang kayak di kelas banget. Initiating itu memulai conversation, kemudian kita mencoba saying hi gitu, kemudian mencoba beramah tamah dengan orang lain gitu. Pokoknya di sini initiating itu adalah tahap menunjukkan bahwa kita tuh mau berkenalan dengan orang tersebut gitu. Jadi memulai obrolan yang mengasihkan, bisa dibilang kayak gitu ya. Kemudian naik ke tahap selanjutnya ada experimenting. Nah, experimenting ini adalah mencoba mencari kesamaan dengan orang tersebut. Nah, ini tuh relationship-nya bisa dalam lingkup romantic relationship, bisa juga dalam bentuk pertemanan tentu saja, kemudian bisa juga dalam bentuk keluarga ya. Nah, jadi gitu. Nah, experimenting ini adalah kalau misalnya kita baru berkenalan itu mencoba mencari kesamaan dengan orang yang kita mau berkenalan atau mau lebih dekat gitu ya. Misalnya punya gebetan gitu. Nah, ngobrol terus nyoba untuk hobinya apa gitu, kayak misalnya hobinya jogging. Nah, tuh bisa tuh kemudian mencari kedekatan gitu ya, terus apalagi gitu, terus tinggalnya di mana, terus ya itu. Jadi mencoba bereksperimen gimana caranya supaya kita bisa dekat dengan orang tersebut gitu. Nah, kemudian masuk ke kalau udah misalnya tercapai nih ya, udah saling tertarik karena memiliki kedekatan yang cukup banyak, misalnya sama-sama dari Bandung misalnya, atau sama-sama pernah punya hobi jogging tapi sekarang nggak lagi gitu, atau lagi pengen punya hobi yang baru bareng-bareng gitu, itu bisa. Nah, kalau misalnya udah berhasil tuh coba-cobanya, itu bisa naik ke tahap intensifying. Intensifying ini adalah tahap mengintensifkan. Jadi mulai
mulai melakukan aktivitas bersama gitu, kemudian mulai melakukan hobi bersama gitu ya. Jadi mengintensifkan gitu, kayak tadi sudah berkenalan, sudah memiliki banyak kesamaan, terus mencoba mengintensifkan. Kalau itu sudah berhasil, nanti tahap selanjutnya adalah integrating. Integrating di sini ditandai dengan menyamakan tujuan gitu, kayak misalnya kalau pasangan itu nanti itu kedepannya mau gimana gitu ya, kemudian tujuan hidupnya apa gitu, kemudian cara-cara menjalankan sesuatu itu kayak gimana biasanya gitu. Nah, integrating ini tuh sudah mulai menyatu dan mulai ada statement untuk bersama gitu. Kalau dalam konteks pasangan yang romantic relationship, berarti dia sudah mulai menandai nih, misalnya tunangan atau menikah gitu ya, atau in a relationship apapun bentuknya. Terus kalau misalnya dalam lingkup pertemanan, berarti sudah punya nama geng gitu ya, punya nama geng sendiri gitu. Kemudian atau sering jalan-jalan berdua dan sering jalan-jalan bersama gitu ya, kemudian mengumumkan bahwa ya mereka sering jalan bareng gitu. Ini integrating, jadi sudah mulai menyatu. Kemudian kalau misalnya sudah seperti itu, naik lagi ke tahap bonding. Nah, ini ditandai dengan misalnya sudah menikah ya, kalau dalam konteks romantic relationship. Kalau dalam pertemanan itu udah jadi sahabat, dimana kita paham banget tuh kebiasaannya apa, kelemahannya apa, suka nggak sukanya apa gitu ya, mulai ada ikatan gitu, mulai kuat gitu. Nah, ditandai dengan kalimat-kalimat yang kalau misalnya ngobrol tuh ya udah pakai bahasa-bahasa yang sangat dekat gitu ya, sangat dekat dan sangat lekat dan bisa saling diterima. Kemudian, nah kalau misalnya sudah terbentuk bonding, misalnya ya pasangan baru yang sudah menikah gitu ya, itu nanti kan mulai ada diferensiasi, mulai ada perbedaan yang muncul gitu, kayak misalnya karakternya baru keluar ya. Kalau misalnya kita udah nyaman dengan orang kan ya, udah ada bonding, udah nyaman, udah percaya, itu kan biasanya kita cuek aja dengan kelemahan kita, karena kita merasa bahwa orang tersebut bisa menerima kelemahan dan kekurangan kita. Nanti itu mulai muncul nih konflik-konflik, di sini ada perbedaan-perbedaan. Tapi di sini tuh nggak semuanya tahapannya negatif. Bisa juga jadi positif kalau misalnya bisa disikapi dengan baik ya, karena kan kalau perbedaan itu bisa juga saling melengkapi. Misalnya yang satu orangnya cepat gitu, yang satu orangnya lambat. Nah, lambat ini pasti dia punya misalnya punya kualitas pekerjaan yang lebih rapi gitu. Kemudian kalau misalnya lambat itu kan bisa diingetin juga sama yang kerjanya cepat ya, jadi bisa berkolaborasi gitu dengan potensi dan kelemahan masing-masing. Itu kalau disikapi dengan positif. Tapi kalau disikapi negatif nanti bisa jatuh ke yang circumscribing. Nah, circumscribing di sini sudah mulai menamai perbedaan-perbedaan. Jadi kayak misalnya tadi yang punyanya oke, ini rumah kita, jadinya ini ruang aku, ini ruang kamu, kayak gitu ya. Jadi menamai perbedaan-perbedaan. Ini teman aku, itu teman kamu, kayak gitu. Nah, di tahap ini kan masih masuk ke yang lingkaran oval yang di atas ya, relational maintenance. Sebenarnya ini masih bisa gitu ya, dimana ini juga kalau misalnya ini berarti kan kalau sudah menamai berarti menerima perbedaan-perbedaan yang ada, menerima gitu kelemahan-kelemahan yang ada dalam sebuah hubungan, mau itu pertemanan ataupun romantic relationship ataupun di dalam keluarga ya. Jadi kayak menamai perbedaan-perbedaan itu, kemudian memisahkan diri. Kayak misalnya seorang adik kalau misalnya diajak main sama kakaknya,
nggak mau gitu karena sama teman-teman kakak-kakaknya dia malu kayak gitu. Nah itu kan bisa tuh kayak gitu ya. Nah tapi kalau misalnya diteruskan, ini bisa hubungannya jatuh ke stagnan. Nah stagnan ini berarti sudah kayak kayak orang lagi berantem ya, jadi memperlakukan orang lain tuh berbeda karena berbeda, nggak kayak orang yang dekat dengan kita gitu, tapi benar-benar yang memperlakukannya balik lagi kayak mungkin pas di fase perkenalan tuh kan kita sering lihat ya kalau ada pasangan itu kan misalnya lagi berantem itu mereka memperlakukan pasangannya kayak orang lain gitu. Nah kalau misalnya di keluarga juga bisa nih, kalau misalnya ada perbedaan kemudian tidak bisa saling menerima, itu kan hubungannya jadi stagnan. Misalnya antara ibu dan anak nggak saling tegur sapa gitu ya, atau antar adik kakak nggak saling tegur sapa. Dalam lingkup pertemanan juga lebih banyak lagi tuh ya, bisa lebih jelas gitu. Nah sebenarnya di stagnan ini juga masih dalam lingkup bisa di maintain relationnya ya, kalau kita lihat di bagian ini yang lingkaran hijau muda oval ini. Jadi kalau misalnya di stagnan ini, kalau misalnya dikembalikan ke punya niat lagi untuk saling mengintensifkan gitu ya, kembali berkomunikasi gitu, saling mengkomunikasikan maunya apa, gitu, maunya bagaimana, diperlakukan seperti apa, terus kenalan lebih jauh karena kan tadi sudah melalui fase perbedaan gitu. Nah kalau tidak diintensifkan lagi hubungannya, itu bisa jatuh ke fase avoiding itu adalah saling menghindar. Ya udah, jadi saling menghindar aja gitu, jadi kayak karena udah stagnan terus tidak ada niat keduanya untuk memperbaiki kembali hubungannya, saling menghindar. Di sini udah benar-benar ya saling menghindar ya, membatasi hubungannya. Kalau yang tadinya sahabat itu udah mulai nggak mau jalan bareng gitu, bahkan bisa sampai mengeluarkan alasan yang bohong-bohong gitu, kayak aku kemarin sakit jadi nggak bisa ikutan. Nah itu bisa. Kemudian kalau misalnya itu terus terjadi, ya masuknya ke fase terminating, dimana sebuah hubungan itu bisa berakhir. Kalau misalnya romantic relationship, misalnya pasangan yang sudah menikah itu bercerai gitu ya, sahabat itu udah nggak sahabatan lagi tapi temenan aja, itu kan kita banyak ya yang kayak gitu ya, tadinya sahabatan tapi misalnya tidak bisa cocok gitu, akhirnya ya udah sih oke, itu temen aku tapi udah nggak bisa deket lagi, misalnya udah nggak bisa jalan bareng lagi kayak gitu. Itu kan kita banyak tuh dengan orang kayak gitu. Nah kalau misalnya di dalam lingkup keluarga ya bisa jadi berpisah ya, misalnya seorang anak yang tidak cocok dengan kemauan orang tuanya, dia pindah rumah gitu. Nah itu bisa. Jadi terminating ini nggak selalu berakhir kayak misalnya pasangan yang putus atau bercerai, tapi bisa jadi tetap ada nama hubungannya, cuma dia polanya udah beda, sudah tidak ada bonding lagi ya, sudah tidak ada tujuan yang sama gitu, sudah tidak integrating, sudah tidak intens lagi, jadi kayak seperlunya aja, jadi punya pola yang berbeda gitu. Nah ini simple banget sih sebenarnya ya, cuma yang jadi permasalahan itu kan kadang kita tuh nggak sadar ya, sebuah hubungan berakhir itu sebenarnya karena apa, dan saat permasalahan itu terjadi kita tuh ada di fase apa. Nah dengan mengenali fase-fase ini kita tuh jadi tahu ya, misalnya kita lagi berkenalan dengan seseorang, tertarik dengan seseorang, terus tahap selanjutnya apa ya, ngapain ya, kayak gitu. Kemudian gimana caranya biar bisa terbentuk bonding ya, apa yang harus dilakukan gitu ya. Oh ternyata harus ada integrating, harus punya sesuatu yang sama, tujuan yang sama kayak gitu. Nah gitu. Kemudian juga kayak misalnya sedang terjadi perbedaan, misalnya lagi di fase yang circumscribing, gimana caranya biar nggak saling menghindari atau avoiding atau bahkan hubungannya berakhir. Misalnya lagi di fase circumscribing, kita kan jadi tahu nih, oke, ini tuh lagi saling beda gitu. Kayak misalnya dia pertemanannya ternyata lingkupnya seperti itu, terus saya pertemanannya ternyata lingkupnya seperti ini. Terus gimana nih supaya menyatukan lagi gitu ya. Nah itu bisa. Jadi
yang perlu dicermati banget adalah ketika supaya nggak coming apart ya di lingkaran yang kuning ini sampai terminating, itu ketika udah masuk fase stagnating, itu gimana caranya kita bisa mengintensifying lagi gitu dengan adanya perbedaan-perbedaan itu untuk bisa kembali menyatukan tujuan dan akhirnya bondingnya makin kuat gitu. Nah ini nanti akan terus terjadi seperti ini, relational maintenance ini ya, di lingkaran yang hijau di atas ini itu akan terus kayak gini tuh hubungan kita dengan siapapun. Jadi akan ada fase-fase bondingnya kuat gitu, kemudian muncul lagi perbedaan apa gitu ya, variasi ini akan terus terjadi sampai kita bisa relationnya benar-benar kuat gitu ya, makin kuat gitu dan tidak coming apart. Nah gitu sih cara relational maintenance. Sebenarnya ini cuma secuplik aja ya bagian dari materinya, karena ini banyak banget materinya. Tuh ini e-booknya ada berapa halaman dan memang pakainya e-book ya, selalu pakainya e-book gitu. Oke, kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan, itu silahkan sih. Jadi ya banyak ya kalau pertanyaan mahasiswa di kelas itu pastinya lucu-lucu. Ada yang nanya tentang di keluarganya ya, ada yang nanya di keluarganya kayak ada di keluarganya ternyata ada satu orang yang toksik, itu gimana cara mengatasinya gitu. Kemudian untuk yang relational maintenance ini ya karena sangat susah kan itu dijalankan dalam kehidupan sehari-hari ya, dimana perbedaan, kemudian ada fase-fase ngambeknya juga gitu ya, ada fase-fase membatasi diri juga. Nah itu gimana caranya supaya bisa diintenskan lagi, kemudian menyatukan tujuan lagi, kemudian akhirnya membentuk bonding yang semakin kuat kayak gitu. Dan ini juga banyak ya terjadi di lingkup yang sehari-hari. Ada yang misalnya bertanyanya dalam lingkup keluarga tuh udah putus gitu ya, atau dalam lingkup pertemanan itu putus gitu. Ada yang curhat kayak SMP dulu deket banget nih, SMP dulu deket banget sama temennya, tapi terus enggak lagi gitu karena ngerasa berat sebelah gitu. Jadi yang satu aja nih yang terus berupaya gitu ya, terus berusaha mengintensifkan, sementara temennya tuh cuma nerima-nerima aja. Kayak misalnya jalan bareng tuh dia yang bayar ongkosnya, dia yang traktir gitu. Nah temennya tuh nggak peka gitu, jadi nerima-nerima aja ya, akhirnya hubungannya terminating gitu. Kalau sekarang masih labelnya temen tapi udah nggak mau lagi sahabatan karena kapok gitu ya. Nah jadi artinya dari kedua belah pihak itu juga harus punya intens yang sama gitu, ketertarikan yang sama, tujuan yang sama, dan juga niat untuk bonding yang sama gitu. Terus ada lagi kalau pertanyaan di kelas itu hubungannya dengan pasangannya gitu ya, romantic relationship. Misalnya yang satu, yang perempuan ada di fase bonding, jadi masih merasa punya ikatan, tapi itu ternyata lingkungan keluarga besar keduanya tidak mendukung, sehingga yang cowok ini sudah ada di fase avoiding. Nah ini kan jadi lucu banget. Jadi yang satu merasa ada di fase yang coming together, merasa masih bersama. Di sini ya, yang satu merasa masih ada bonding, ada ikatan, ada bondingnya, tapi yang satu merasa sudah avoiding. Nah ini gimana solusinya? Ya keduanya balik lagi ya, harus punya tujuan yang sama. Kalau misalnya yang satu masih merasa bonding, yang satu udah merasa avoiding, ya balik lagi, kalau misalnya kalau yang avoiding ini udah tidak bisa diyakinkan lagi ya, yang avoiding ini sudah tidak bisa diyakinkan,
ya udah mau gimana nanti itu jadinya kalau yang masih merasa bonding itu akan berjuang sendirian dan akhirnya merasa kelelahan sendiri gitu. Jadi kalau antar dua orang, mau itu dalam lingkup pertemanan, mau itu dalam lingkup keluarga, mau itu dalam lingkup romantic relationship, kalau yang satu masih bonding, yang satu sudah avoiding, nah itu kalau yang avoiding tidak bisa kembali berniat ya untuk bonding lagi, ya nggak akan bisa gitu. Dalam artian untuk relational maintenance ini kedua pihak itu harus berniat sama-sama dan berusaha bersama-sama. Kalau enggak, akhirnya ya pasti akan terminating gitu ya. Nah, balik lagi, apakah si perempuannya ini mau mencoba dulu supaya yang tadi yang laki-lakinya dalam tahap avoiding bisa termotivasi kembali gitu untuk membentuk hubungan yang romantic relationship tadi, atau berhenti di situ gitu. Misalnya sudah berusaha berkali-kali tapi nggak berhasil juga, akhirnya lelah dan akhirnya terminating. Ya itu balik lagi ke orang masing-masingnya ya. Kalau misalnya memang masih mau mengusahakan ya ini tahapannya gitu. Tapi kalau misalnya dia terus ada di avoiding dan akhirnya terminating, ya balik lagi apakah mau mengikhlaskan atau tidak gitu. Jadi sangat dinamis sekali yang namanya hubungan ini, makanya banyak banget kadang kita dengar tuh kasus-kasus yang perpecahan gitu ya, terutama sekarang itu. Nah, ini ada data nih di sini juga ya pembahasannya ya, bahwa hubungan yang berakhir itu tuh sekarang itu banyak yang dilakukan lewat media device gitu, lewat HP. Nah, itu bisa memunculkan kecemasan yang lebih tinggi terhadap orang yang diakhiri hubungannya ya. Nah, ini sebaiknya tidak dilakukan sih. Jadi kalau misalnya kita mau mengakhiri sebuah hubungan itu seharusnya jangan lewat HP, tapi ketemu langsung supaya tidak bikin orang menderita juga gitu ya. Nah, kalau dalam lingkup pertemanan bagaimana? Nah, kalau dalam lingkup pertemanan kan biasanya kita udah sama-sama tahu ya, karena pertemanan itu kan tidak seintens dengan hubungan kita dengan keluarga atau yang ada di dalam romantic relationship gitu. Jadi biasanya kalau temenan itu udah kayak iya nggak tahu, dia nggak muncul-muncul gitu, atau nggak tahu, ya udah gitu, dan kita lebih mudah mengikhlaskannya mungkin karena pertemanan itu kan orang yang tidak ya tadi ya tidak seintens itu ya hubungannya gitu. Nah, kalau dalam keluarga, kalau misalnya mau bonding lagi ya sama sih, kedua pihak itu harus punya intensional yang sama. Misalnya antara anak dan orang tua gitu ya, kalau misalnya tidak ada dari dua-duanya, satu pihak doang yang mengusahakan, itu juga sama gitu, tetap akan terjadi terminating. Mungkin hubungannya akan tetap orang tua dan anak, tapi udah nggak bisa deket lagi, misalnya mungkin si anak akan menjauh gitu, tidak curhat lagi kepada orang tuanya dan lain-lain gitu ya. Jadi kedua pihak itu harus sama-sama berusaha apapun bentuk hubungannya. Nah, udah gitu aja sih sharingnya, cuma sebentar aja kan ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, ada komentar, silakan, karena ini cukup menarik ya menurut saya juga ya. Cuma ini materinya ya dibahas dengan serius karena dari teori. Nah, kalau misalnya punya pengalaman mau sharing gitu, ada kasus-kasus yang kok itu nggak sesuai sih Mbak bagiannya sama yang aku alami, boleh nanti kita cari titik temunya di mana, atau bahkan itu bisa menjadi temuan baru, data baru bahwa itu bisa membantah model relational maintenance oleh Knapp dan kawan-kawan ini gitu, dan itu akan menjadi sebuah pengembangan ya, jatuhnya jadi sebuah pengembangan gitu. Jadi saya tentu saja tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya pengembangan di dalam sebuah pembelajaran. Oke, itu saja. Selamat berbuka puasa semuanya bagi yang mau berbuka puasa. Kalau di sini masih ada setengah jam lebih lagi ya menuju jam 6 untuk berbuka puasa. Oke.
itu saja. Sampai ketemu lagi lain waktu dengan pembahasan yang berbeda.